富士ララップどこかで会ったことがある。私も。君の名前は Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Niko. Jadi sebelumnya perkenalkan aku Sahira. Aku Dini Sulistiwati. Aku Zahra Rini Alifah. Saya Abdul Kifah Basi. Nah jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang teks proklamasi. Número 1. Pembukaan. Oke, jadi tempat ini adalah tempat perumusan teks proklamasi dibuat oleh para tokoh bangsa sebelum nantinya dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian alasan kita memilih tempat ini karena tempat ini dipilih oleh tokoh bangsa karena dianggap paling aman pada saat itu. Jadi situasi Jakarta pada saat itu tegang setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Kemudian para tokoh bangsa harus memiliki tempat yang aman untuk merumuskan teks dari proklamasi. Sehingga mereka memilih tempat ini. Kemudian pada vlog ini kita bakal nampak tilas langsung gimana sih proses terjadinya perumusan teks proklamasi dari awal hingga akhir. Yuk kita saksikan. Número 2. Latar de Belakang. Oke, coba deh teman-teman bayangin gimana tegangnya malam 16 Agustus 1945 saat itu, di mana Soekarno dan Bung Hatta diculik oleh para golongan muda yang tujuannya sangat amat jelas, yaitu untuk menulis naskah proklamasi. Di mana sesampainya mereka dari rumah Senggok, sampainya di sini, yaitu di rumahnya Laksamana Muda Tadashi Maeda. Lalu di tengah ketegangan itu, justru dengan ketegangan itulah mereka memutuskan untuk tetap menulis naskah proklamasi kemerdekaan. Números 3. Inti Peristiwa. Di ruangan ini, proses perumusan teks proklamasi benar-benar terjadi. Para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berdiskusi secara intens untuk menyusun kalimat yang tepat. Bukan sekedar menulis, tapi mereka melakukan menawar kata. Karena setiap kalimat yang dipilih harus benar-benar mewakili bangsa Indonesia. Draft awal yang ditulis masih mengalami beberapa perubahan, baik dari segi kata maupun susunan kalimat. Setelah melalui pertimbangan bersama, akhirnya dihasilkanlah teks proklamasi yang lebih singkat, padat, dan jelas maknanya. Konsep awal ditulis oleh Soekarno. Isinya kira-kira seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu ada bagian hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masih pakai ejaan lama, tulisan oe, teje, dan beberapa kata yang kemudian diperbaiki. Proses ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan fisik, tapi juga hasil pemikiran dan kesepakatan para tokoh bangsa. Número 4. Teknis dan detail. Nah, setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, tahap berikutnya adalah pengetikan naskah. Di ruangan ini Sayuti Milik mengetik ulang teks proklamasi berdasarkan hasil diskusi sebelumnya. Menariknya, saat proses pengetikan ada beberapa perubahan kecil dalam penulisan naskah. Yang pertama, kata wakil bangsa Indonesia dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Awalnya tanda tangan direncanakan atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. Tapi golongan muda tidak setuju. Kenapa? Karena kalau pakai wakil-wakil, kesannya terlalu banyak pihak dan kurang tegas. Akhirnya Muhammad Hatta mengusulkan diganti
menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kalimat ini berarti Soekarno dan Hatta berbicara mewakili seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, kata tempo berubah menjadi kata tempo. Saat diketik oleh Sayuti Melik, kata tempo diganti menjadi tempo, lalu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Terus juga kenapa sih draft ini bisa berubah? Jadi jawabannya karena para tokoh melakukan tawar-menawar kata. Maksudnya itu mereka memikirkan setiap kata dengan hati-hati supaya maknanya tepat. Walaupun terlihat sederhana, perubahan ini membuat teks proklamasi menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Selain itu, BM Diah juga berperan penting dalam menyelamatkan naskah hasil tulisan tangan, sehingga dokumen bersejarah ini kita pelajari hingga sekarang. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jadi pada perjalanan ini kita belajar bahwa perjuangan dari para pendiri bangsa itu membutuhkan kerjasama, diskusi, serta kesepakatan demi kepentingan bersama. Kemudian nilai-nilai tersebut bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Yuk kita terus menghargai sejarah dan jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia. Nika. 全力でナルトを制する。そして奴の全てを否定している。Kebencian adalah sahabatku sekarang. Aku hidup dalam bayangan. Air mata adalah lambang kelemahan. Kecil ini telah memilihku dan ia juga akan memilihku. Pengkhianatan memiliki terlalu banyak wajah pengkhianatan. No. 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 멈추지 않아서 잠깐 널 찾아가 아무리 막아도 결국 널 겹친 걸